Pernahkah kamu merasa seperti ini? Sudah berdoa berulang kali, sujud sampai kening basah, menangis sampai suara habis, tapi seolah tak ada yang berubah. Lalu kamu duduk sendirian, diam, lalu menatap langit, bertanya dalam hati, "Ya Allah, apakah Engkau mendengar aku?" Dan tepat di detik itu juga bisa jadi langit sedang mengirimkan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ilmu Langit, tempat di mana kisah langit dan hati bertemu. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kamu yang sudah klik dan menonton video ini. Tapi kami percaya, kamu tidak datang ke sini secara kebetulan. Seseorang yang sedang dilihat oleh langit, seseorang yang hatinya mungkin sedang rindu jawaban, seseorang yang mungkin saja telah ditunjuk oleh Allah untuk menerima pesan ini. Kalau kamu merasa seperti itu, kalau kamu merasa video ini seperti menjawab keresahan yang kamu simpan dalam diam, silakan ketik angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi sebagai sinyal energi positif bahwa kamu siap menerima cahaya petunjuk. Karena hari ini, kita tidak akan bicara soal banyak teori, tapi kita akan membuka satu pesan dari langit. Sebuah pesan yang dibisikkan oleh malaikat Jibril. Sebuah ayat yang tidak hanya mengguncang bumi, tapi bisa menggetarkan langit dan mempercepat pengabulan doa. Dan lebih mencengangkannya lagi, menurut riwayat yang kuat, bahkan bila kamu hanya membaca satu huruf dari ayat ini, dengan niat tulus, dengan hati yang bersih, dengan keyakinan yang hidup, maka doamu bisa langsung disegerakan oleh Allah. Mari kita buka pintu pembahasan ini pelan-pelan. Karena kunci ini tidak dibagikan kepada semua orang. Hanya untuk mereka yang masih sabar menunggu dan yakin pada janjinya. Sahabat ilmu langit, dalam sebuah riwayat yang sering dikisahkan oleh para ahli hikmah, Jibril pernah mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan bahwa ada satu ayat yang tidak boleh disepelekan. Bahkan, bila seseorang membaca satu huruf dari ayat ini, dan hatinya sedang terhubung kepada Allah, maka langit akan merespons. Dan jika kamu bertanya, apa maksud dari langit merespons? Itu artinya, permintaanmu dicatat sebagai prioritas. Tangisanmu tak hanya jadi suara lirih di bumi, tapi terdengar di antara para malaikat. Dan yang lebih dahsyat lagi, doamu bisa saja langsung ditiupkan pada perintah takdir. Subhanallah. Betapa dahsyatnya kekuatan satu huruf dalam ayat suci. Satu huruf bisa jadi jawaban dari doa-doa yang selama ini kamu simpan sejak kecil. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke ayatnya, kita harus pahami dulu mengapa satu huruf bisa menggetarkan langit. Karena, sahabat sekalian, huruf dalam Al-Quran bukan sekadar rangkaian bunyi, tapi mereka adalah getaran ruhani. Setiap huruf memiliki ruh. Setiap huruf memiliki sifat ilahi. Dan Jibril, sebagai malaikat yang membawa wahyu, adalah penjaga huruf-huruf ini. Dia tahu mana huruf yang mengandung pujian, mana yang berisi permohonan, mana yang penuh rahmat, dan mana yang bisa menjadi pintu pembuka takdir. Maka, ketika Jibril memberikan isyarat pada Rasulullah SAW tentang ayat ini, itu berarti ini bukan ayat biasa. Ini adalah kunci utama dari segala permohonan hamba kepada Sang Maha. Sahabat ilmu langit, coba kita tarik pelan-pelan pengalaman kita sendiri. Berapa banyak dari kita yang membaca Al-Quran, tapi hanya sekadar dibaca. Tidak dirasa, tidak diraba, tidak dinikmati. Padahal, bisa jadi, saat kamu membaca satu huruf dari ayat ini, Allah sedang membuka langit untukmu. Beberapa orang bahkan tidak sadar bahwa tanda-tanda pengabulan doa sudah hadir. Namun tubuh kita sering tidak peka. Maka di bagian pertama ini, kita akan membahas 3 tanda aneh di tubuhmu yang menjadi bukti bahwa ayat ini sedang bekerja. Tanda pertama, kamu tiba-tiba merasa ringan tanpa sebab. Biasanya kamu penat, lelah, beban pikiran banyak. Tapi entah kenapa, saat membaca ayat ini, tubuhmu terasa lebih ringan, hati seperti terangkat, bahu tidak seberat biasanya. Inilah sinyal halus bahwa ayat itu sedang membersihkan gelombang negatif dalam tubuhmu.
Tanda kedua, kamu mendadak ingin menangis tanpa alasan logis. Padahal kamu bukan orang yang gampang mewek. Tapi tiba-tiba, saat membaca satu huruf dari ayat ini, atau mengulang-ulangnya dalam hati, air mata seperti tidak bisa ditahan. Inilah yang disebut dengan istilah tajali. Hati bertemu dengan cermin kebenaran. Dan kamu sedang dibersihkan lewat air mata yang menyembuhkan. Tanda ketiga, kamu mulai memimpikannya cahaya, air, atau suara lantunan ayat. Ya, mimpi adalah salah satu jendela ruhani. Banyak orang yang ketika hatinya mulai terhubung, mereka diberi isyarat lewat mimpi. Kalau kamu sering mimpi berada di tempat tenang, cahaya lembut, suara lembut bacaan ayat, maka bisa jadi, kamu sedang menerima panggilan untuk lebih dekat dengan ayat ini. Sampai sini, apakah kamu mulai merasa nyambung dengan yang kita bahas? Kalau iya, yuk salurkan energi positif kita bersama. Ketik 77 di kolom komentar sekarang. Sebagai bentuk sinyal ke langit, bahwa kamu sudah siap untuk menerima rahasia ayat ini. Lalu apa sebenarnya ayat yang dimaksud oleh Jibril? Mengapa satu hurufnya saja bisa menjadi jawaban dari takdir yang kamu tunggu? Dan apakah benar, ada satu surat dalam Al-Quran yang bila dibaca dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi jembatan antara kamu dan jawaban dari langit? Kita akan bahas itu secara utuh di bagian kedua. Tapi sebelum itu, mari kita renungkan. Berapa banyak doa yang telah kamu panjatkan bertahun-tahun, yang kamu sendiri bahkan sudah lupa. Tapi langit tidak pernah lupa. Langit mencatat, langit menyimpan, dan bisa jadi ayat ini adalah cara Allah membukakan pintunya untukmu hari ini. Jika kamu merasa video ini bukan kebetulan, kalau kamu merasa ada getaran di hati yang tidak bisa dijelaskan, yuk, lanjutkan ke bagian kedua. Karena di sana, kita akan kupas ayatnya langsung. Dan bagaimana kamu bisa menggunakannya untuk mengubah takdirmu. Sahabat ilmu langit, kalau kamu masih setia di sini, itu tandanya hatimu sedang bersiap untuk menerima sebuah rahasia besar dari langit. Dan yakinlah kamu tidak sedang nonton ini secara acak. Bukan karena algoritma YouTube, bukan karena kamu asal scroll, tapi karena ada pesan dari Allah yang dititipkan khusus untukmu. Kita telah membahas tanda-tanda aneh di tubuhmu ketika ayat ini mulai bekerja. Kita juga sudah menyentuh betapa satu huruf saja dari ayat ini dapat membuka tabir spiritual yang tersembunyi. Kini saatnya kita buka tabir yang dinanti-nanti. Ayat yang disebut oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Ayat yang bila dibaca dengan keikhlasan, bahkan hanya satu hurufnya saja, maka doamu bisa langsung menembus lapisan langit. Inilah ayatnya. Bukan dari surat yang asing. Bukan dari ayat yang langka. Bukan juga dari bagian Al-Quran yang jarang dibaca. Justru ini adalah ayat yang selalu kita baca setiap hari. Tapi sayangnya banyak dari kita yang membaca hanya dengan lisan, bukan dengan hati. Ayat itu adalah surat Al-Fatihah, ya surat pembuka, tapi lebih dari sekadar pembuka mushaf. Ia adalah pembuka jalan ruhani, pembuka rezeki, pembuka pengampunan, pembuka takdir. Sahabat ilmu langit, Al-Fatihah bukan surat biasa. Ia disebut sebagai Ummul Kitab. Ia adalah ringkasan seluruh makna Al-Quran. Dan bila kamu menyelaminya, satu huruf saja darinya sudah mengandung nur ilahi yang bisa merubah hidupmu. Maka tidak heran jika Jibril menekankan bahwa orang yang membaca satu huruf saja dari Al-Fatihah dengan hati yang khusyuk, maka itu sudah cukup menjadi katalis pengabulan doa. Mari kita telaah lebih dalam. Mengapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah adalah surat yang mengandung seluruh esensi penghambaan. Dari tauhid, dari pujian, dari pengakuan kelemahan, dari permohonan petunjuk, hingga pengharapan perlindungan. Dalam satu napas, kita memuji Allah, kita tunduk, kita mengakui, kita memohon, kita meminta agar tidak disesatkan. Dan setiap huruf yang kita lantunkan dari Al-Fatihah adalah simbol ketulusan kita dalam mengakui bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Pernahkah kamu baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sambil benar-benar merasa sedang bicara langsung dengan Sang Pencipta?
Kalau belum coba baca ulang dengan hati, rasakan kalimat itu menembus lapisan batin. Karena pada kalimat itulah, seseorang mulai berbicara bukan dari mulut, tapi dari jiwanya yang terdalam. Dan yang lebih mencengangkan, dalam hadits qudsi, Allah berfirman bahwa setiap bagian dari Al-Fatihah adalah jawaban langsung darinya kepada hambanya. Ketika kamu berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, hambaku memujiku. Ketika kamu berkata, Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah menjawab, hambaku menyanjungku. Ketika kamu berkata, Maliki Yaumidin, maka Allah berkata, hambaku mengagungkanku. Bayangkan, setiap huruf yang keluar dari lisanmu saat membaca Al-Fatihah tidak mengambang, tidak lenyap begitu saja, tapi disambut oleh jawaban langsung dari langit. Subhanallah, apakah kita masih bisa menganggap Al-Fatihah hanya sebagai pembuka sholat semata? Sahabat ilmu langit, disinilah rahasia besar itu berada. Banyak orang yang mencari ayat untuk pengasihan, ayat untuk kekayaan, ayat untuk perlindungan, padahal semua itu sudah terangkum di dalam Al-Fatihah. Ingat pesan Jibril, bahwa kekuatan ayat ini bahkan bisa mengguncang langit, asal dibaca dari hati yang lurus. Maka tidak mengherankan, jika seseorang membaca Al-Fatihah dengan sungguh-sungguh, maka tubuhnya mulai mengalami perubahan. Doanya mulai bergerak, lingkungannya mulai bersih, dan hidupnya seperti disusun ulang oleh tangan gaib. Mari kita lihat contoh nyata dari orang-orang yang menjadikan Al-Fatihah sebagai ayat utama dalam hidup mereka. Ada seseorang yang diuji dengan penyakit berat. Dokter sudah angkat tangan, harapan tipis. Tapi setiap malam, ia hanya membaca Al-Fatihah. Bukan dengan cepat, bukan dengan hafalan, tapi dengan tangisan. Tiap huruf ia resapi, tiap kalimat ia maknai. Dan tiap malam ia menangis sambil membaca, Ihdinas Siratal Mustaqim. Karena ia tahu hanya petunjuk Allah yang bisa menuntunnya keluar dari derita. Dan keajaiban terjadi. Dalam waktu yang tak masuk akal medis, ia sembuh. Dan ketika ditanya, obatnya apa? Ia menjawab, aku hanya membaca Al-Fatihah seolah hidupku bergantung padanya. Bukankah itu cukup sebagai bukti bahwa satu huruf saja dari ayat ini sudah cukup untuk menghidupkan harapan yang nyaris mati? Mari kita kembali ke tubuh kita sendiri. Coba kamu ingat, apakah akhir-akhir ini kamu mudah terdiam saat dengar lantunan Al-Fatihah? Apakah tubuhmu merinding saat mengucap Ar-Rahmanir-Rahim? Apakah hatimu bergetar saat berkata Iyyaka nasta'in? Kalau iya, itu bukan kebetulan. Itu adalah respon rohani tubuhmu. Karena huruf-huruf Al-Fatihah sedang membuka simpul-simpul doa yang lama tertahan. Dan jika kamu merasakan itu, tolong ketik di komentar sekarang, Ya Rab, izinkan aku jatuh cinta pada Al-Fatihah. Bukan untuk kami, tapi untuk membuktikan bahwa kamu siap menerima limpahan karunia dari ayat agung ini. Sahabat ilmu langit, kita belum selesai. Masih ada satu pembahasan penting, yaitu bagaimana membaca Al-Fatihah agar hurufnya tidak hanya terbaca oleh lisan, tapi juga oleh langit. Karena ternyata, ada amalan ringan yang bila dilakukan setelah membaca Al-Fatihah, maka huruf-hurufnya akan melambung tinggi ke langit, membawa serta doa-doa kita ke hadapan Ar-Rasy. Dan menariknya, amalan ini tidak berat, tapi sering dilupakan. Padahal ini yang membuat langit mengunci keputusan atas doamu. Kita akan bahas itu di bagian 3. Jadi jangan kemana-mana, karena bisa jadi bagian berikutnya adalah puncak dari doa-doa yang selama ini kamu tunggu. Dan sebelum video ini berakhir, ketik di komentar, Ya Fatah, bukakan jalan melalui ayatmu. Semoga kamu menjadi bagian dari hamba yang dipilih Allah untuk mendapatkan rahmat dari satu huruf yang mengubah hidup. Sahabat ilmu langit, kita sudah sampai di ujung perjalanan ini. Perjalanan yang mungkin bukan tentang cerita baru, tapi tentang membuka kembali kesadaran kita akan sesuatu yang sangat dekat. Sesuatu yang mungkin sering kita baca, tapi jarang benar-benar kita resapi. Sesuatu yang bisa menjadi gerbang langit, tapi sering kita perlakukan seperti formalitas. Yaitu Al-Fatihah.
Satu surat yang bila dibaca satu hurufnya saja dengan penuh kesungguhan, maka doamu bisa menembus 7 lapis langit. Dan jika kamu masih bersama kami sampai titik ini, maka kami percaya kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang hatinya dipilih untuk memahami kedalaman rahmat ini. Mari kita lanjutkan. Di bagian ini, kita akan buka bersama bagaimana cara membaca Al-Fatihah agar setiap hurufnya hidup, agar bukan hanya kamu yang membaca, tapi langit juga mendengarkan. Dan bagaimana caranya agar setelah membaca Al-Fatihah, doamu tidak berhenti di udara, tapi benar-benar diantar oleh para malaikat menuju singgasananya. Pertama, baca dengan sadar, bukan sekadar hafalan. Berapa banyak dari kita yang membaca Al-Fatihah dalam sholat, namun pikirannya entah kemana. Mulut bergerak, tapi hati kosong. Padahal, satu huruf yang dibaca dengan hati lebih kuat daripada satu surat penuh yang dibaca tanpa rasa. Contohnya ketika membaca Ihdinas Siratal Mustaqim. Coba bayangkan seolah kamu sedang berdiri di sebuah lorong panjang yang gelap. Lalu kamu menadahkan tangan dan memohon, "Tolong tuntun aku, ya Rab." Ketika itu kamu tidak sedang menghafal. Kamu sedang memanggil cahaya. Dan saat kamu memanggil cahaya, maka langit akan menjawab dengan cahaya. Kedua, bacalah Al-Fatihah setelah salat malam. Mengapa ini penting? Karena di waktu malam, terutama di sepertiga malam terakhir, langit terbuka, dan doa-doa yang dipanjatkan pada waktu itu akan mendapat respon langsung dari sisi rahmatnya. Jibril pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa saat malam hening, dan seorang hamba membaca Al-Fatihah lalu mengangkat tangannya, maka satu persatu huruf yang keluar dari lisannya akan naik, lalu disambut oleh para malaikat penjaga langit. Dan para malaikat itu akan berkata, "Inilah doa dari hamba yang bangun saat semua orang tertidur. Inilah huruf-huruf yang penuh cinta." Subhanallah, betapa indahnya gambaran itu. Doamu tidak hanya terdengar, tapi disambut, dibawa naik, dan dituliskan dengan tinta cahaya. Ketiga, sambungkan bacaanmu dengan solawat dan doa-doa singkat penuh makna. Setelah membaca Al-Fatihah, jangan langsung berhenti. Ikat huruf-hurufnya dengan solawat, karena solawat adalah tali penghubung antara bumi dan langit. Ia seperti stempel pengesahan, agar surat permintaanmu dipastikan sampai ke tujuan. Coba biasakan setelah Al-Fatihah, kamu baca Shallallahu ala Muhammad, lalu lanjutkan dengan doa ringkas. Misalnya, "Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits," atau "Ya Rahman, Ya Fatah, bukakan jalan bagi hamba-Mu yang lemah ini." Kalimat-kalimat pendek ini bila dibaca dengan khusyuk, akan memperkuat muatan spiritual dari huruf-huruf Al-Fatihah yang kamu baca sebelumnya. Keempat, berdoalah seperti orang yang benar-benar butuh. Jangan berdoa seolah-olah kamu sedang melakukan rutinitas. Berdoalah seperti orang yang sedang tenggelam dan meminta pertolongan. Seperti orang yang lapar minta diberi makan. Seperti anak kecil yang memanggil ibunya dalam gelap. Karena itulah cara doa yang bisa mengguncang arsy. Ketika kamu baca Maliki Yaumiddin dengan suara tercekat, dengan dada sesak, dengan air mata yang jatuh, maka malaikat mencatat itu sebagai doa permohonan yang tak bisa ditolak. Kelima, jangan lelah mengulang. Kadang kita merasa satu kali baca sudah cukup, padahal bisa jadi rahmat itu sedang berada pada bacaan ketiga, atau bacaan kelima, atau bahkan bacaan ke-21 di malam ke-40. Ingat, Allah bukan tidak mengabulkan, tapi kadang menunggu waktu yang paling sempurna. Dan selama waktu itu belum datang, bacaanmu sedang dikumpulkan, seperti air yang menetes dari langit. Hingga suatu saat, terciptalah pelangi yang kamu tunggu selama ini. Sahabat ilmu langit, ada satu kisah nyata dari seorang saudara kita di Palestina. Ia kehilangan keluarganya dalam sebuah serangan. Tinggal sendiri, tanpa rumah, tanpa harapan. Namun setiap malam, ia tetap bangun, berwudu, lalu membaca Al-Fatihah sambil menangis. Hanya Al-Fatihah, tak ada doa panjang, tak ada hafalan-hafalan luar biasa. Hanya satu surat,
tapi dengan hati yang remuk dan yakin. Dan apa yang terjadi? Suatu malam, ia bermimpi didatangi seseorang berjubah putih. Orang itu mengusap kepalanya dan berkata, "Doamu telah sampai. Ketabahanmu akan dibalas dengan kebaikan yang tak terduga." Seminggu kemudian, ia dipertemukan dengan relawan dari luar negeri. Dibawa ke tempat aman, dan diberi kesempatan belajar ke luar negeri. Semua itu bukan karena ia orang istimewa, tapi karena ia membaca satu surat dengan hati yang sepenuhnya terbuka. Kamu juga bisa mengalami hal yang sama. Tak perlu menunggu jadi hafiz. Tak perlu jadi orang alim. Cukup hadirkan hati, dan baca setiap huruf dari Al-Fatihah dengan rasa cinta. Kalau hari ini kamu masih merasa banyak doa yang belum terjawab, coba tanya ke diri sendiri. Sudahkah aku membaca Al-Fatihah sebagai permohonan? Atau hanya sebagai kebiasaan? Kalau kamu ingin memulainya malam ini, ketik sekarang di kolom komentar. Aku ingin Al-Fatihah mengubah takdirku. Karena bisa jadi, itulah kalimat yang membuat malaikat mencatat namamu hari ini. Sahabat ilmu langit, kita sudah memahami bahwa Al-Fatihah bukan sekadar bacaan sholat. Ia adalah jembatan langit, dan ketika Jibril menyampaikan keutamaannya, itu bukan untuk ditulis di buku, tapi untuk dihidupkan dalam dada. Maka, mulai malam ini, jadikan Al-Fatihah sebagai sahabat terdekatmu. Bacalah dengan sadar, dengan cinta, dengan linangan air mata, dan dengan harapan penuh. Jika satu hurufnya saja bisa menembus langit, apalagi jika kamu membaca 7 ayatnya penuh cinta. Siapa tahu, doa-doamu yang kamu kira sudah ditolak, sebenarnya hanya sedang menunggu Al-Fatihah dari hatimu. Sahabat semua, kalau video ini sampai padamu hari ini, itu bukan karena ilmu langit, tapi karena langit sedang membisiki kamu, agar mulai membaca, agar mulai mengulang, agar mulai meminta dengan benar. Dan kalau kamu merasa hari ini adalah titik perubahan, tolong tuliskan di kolom komentar, "Langit, dengarlah Al-Fatihahku." Biar para malaikat tahu bahwa kamu sedang mengetuk pintunya. Dan semoga pintu itu dibukakan seluas-luasnya. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Insya Allah, semoga setiap huruf yang kamu baca dibalas dengan cahaya yang tak pernah padam. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya, dengan kisah, hikmah, dan petunjuk baru dari langit. Tapi untuk hari ini, cukup Al-Fatihah yang kamu hidupkan, dan biarkan ayat itu yang bekerja dalam diam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.